Selamat bertemu kembali dengan Anda semua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi. Saya berada di tepi sebuah hutan kecil pada musim gugur yang membuat dedaunan di dalam hutan ini berwarna-warni, sangat beragam. Hari ini saya mendapat tugas untuk membahas mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oleh karena 24 Oktober diperingati di seluruh dunia sebagai hari ulang tahun pembentukan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tanggal 24 Oktober tahun 1945, piagam PBB ditandatangani dan itu menjadi awal dari sebuah organisasi global yang berusaha mempromosikan keragaman dan persatuan dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia. Nah, pertanyaan kita tentu adalah mengapa kita peduli dengan hari kelahiran atau hari ulang tahun, hari PBB ini. Nah, seperti saya katakan tadi, dan barangkali juga latar belakang keragaman warna ini sedikit mendukung, bahwa fokus keragaman dan persatuan menjadi fokus yang sangat penting dalam upaya perserikatan bangsa-bangsa. Dan pada hari ini kita diajak untuk belajar menghargai keragaman budaya, keragaman agama, dan keragaman kultural atau apa saja yang kita temui, kita jumpai dalam relasi antar negara, antar bangsa, dan antar daerah. Hal yang menjadi fokus pada peringatan hari PBB, Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah diingatkan kepada kita akan pentingnya beberapa hal berikut ini. Yaitu pertama, pentingnya menerima keragaman. Pentingnya bekerja sama antar bangsa, pentingnya kesetaraan, pentingnya damai atau perdamaian, pentingnya penghormatan universal terhadap keadilan dan hukum internasional, dan pentingnya penghargaan terhadap hak asasi manusia sebagai kebebasan fundamental. Maaf. Nah, pada tanggal 24 Oktober 1945, Perjanjian Dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa melahirkan organisasi tersebut dengan tujuan utama mendorong kerjasama antar semua pemerintah dunia untuk mencegah perang lain seperti yang baru saja terjadi dan dialami oleh manusia di bumi pada saat itu, yaitu Perang Dunia Kedua. Jadi PBB lahir persis setelah umat manusia mengalami nestapa dan penderitaan oleh karena Perang Dunia Kedua. Dan PBB lahir sebagai upaya untuk mencegah perang lebih lanjut atau terjadinya perang kembali dan membantu negara-negara untuk bekerja sama dalam mengatasi beberapa masalah utama yang mereka hadapi tanpa harus melalui peperangan. Jadi tanpa harus melalui peperangan. Ini yang poin yang sangat penting saya kira. Oleh karena itu pada konflik Rusia dan Ukraina juga upaya-upaya itu terus dilakukan. Nah, apa yang dimaksud dengan perserikatan? Perserikatan atau persatuan tidak berarti hidup dalam harmoni yang sempurna. Perserikatan berarti bekerja sama melalui pasang surutnya relasi. Kita bersama-sama mengarungi pasang dan surutnya relasi. Semangat yang sama diteruskan setiap tahun ketika kita merayakan Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menerima atau belajar menerima keragaman kita secara positif. Pertanyaan kita tentunya lalu ngapain ya? Apa yang harus kita lakukan pada hari Perserikatan Bangsa-Bangsa itu? Nah, ketika saya berusaha untuk mencari tahu mengenai sejarah dari hari itu dan apa yang dilakukan oleh orang-orang pada
pada kesempatan itu saya menemukan bahwa tidak ada batasan tertentu tentang apa yang dapat dilakukan. Secara umum, orang-orang dari berbagai bagian dunia berkumpul di tempat masing-masing dan merayakan dengan beragam kegiatan yang dapat mereka lakukan. Ada yang melakukan parade untuk menunjukkan keunikan masing-masing dan membagi atau menularkan kegembiraan di antara orang-orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda itu. Di tempat lain, orang-orang berkumpul untuk berbagi makanan favorit dari daerah asal masing-masing. Berkumpul bersama teman, bersama keluarga, berbagi cerita, dan gagasan di balik perayaan bersama itu adalah bahwa memang umat manusia perlu bersatu dan bersama-sama merayakan keragaman kita, mencintai berbagai budaya, dan memahami agama-agama yang lain. Nah, tahukah kita bahwa pada tahun yang lalu, PBB juga memberi makan lebih dari 90 juta orang di seluruh dunia yang terpaksa mengungsi oleh karena peperangan, oleh karena bencana alam, atau oleh karena kemiskinan yang tidak tertanggungkan sehingga mereka merasa harus berpindah ke tempat atau negara yang lain. Nah, ini tugas berat yang memerlukan dukungan dari banyak negara juga. Nah, gagasan di balik perayaan ini adalah kita memang harus belajar menghargai yang lain. Tidak dengan sendirinya, tidak secara otomatis manusia dapat menghargai yang lain. Dan dalam situasi krisis iklim atau pemanasan global, PBB juga mempromosikan kehidupan hijau atau kehidupan yang mendukung pelestarian lingkungan demi iklim yang nyaman yang bisa kita alami bersama di bumi yang hanya satu ini. Berikut saya akan menceritakan menyebutkan beberapa gagasan untuk merayakan Hari PBB ini, baik sendiri maupun bersama orang lain. Bila kita tinggal di negara yang bukan negara asal kita, maka kita bisa misalnya mengenakan kostum negara asal kita. Tapi kalau Anda bukan seorang penggemar tampil di muka publik, Anda cukup menjalani hari Anda dengan bersikap toleran, mencoba mengenal budaya yang lain dan berpikiran terbuka. Diskusikan juga kepentingan keragaman budaya dengan kolega Anda, misalnya di tempat kerja atau dengan keluarga, di dalam keluarga Anda. Anda juga dapat memposting tentang hari ini di media sosial, disertai gagasan Anda tentang kerjasama internasional, kerjasama antar golongan, kerjasama antar agama, dan hal-hal yang terkait lainnya. Cobalah melihat apakah ada kegiatan budaya yang berlangsung di lingkungan Anda sendiri, di daerah Anda sendiri, dan coba hadiri. Bagi mereka yang suka memasak, yang mengemari kuliner, cobalah sajikan menu makan bersama misalnya, yang asing, yang tidak biasa, tapi yang Anda kenal atau yang berasal dari negara yang lain. Atau kalau Anda adalah seorang asing di negeri tertentu, Anda dapat memperkenalkan kuliner yang terkenal dari negara Anda. Atau juga bisa menawarkan diri dalam pekerjaan organisasi kemanusiaan yang ada di lingkungan Anda. Dan tentu saja last but not least, yang terakhir dan tidak kalah penting adalah melakukan daur ulang atau recycle sebagai upaya untuk berpartisipasi dalam merawat dan melindungi lingkungan bersama. Bagi kita yang terlibat dalam pendidikan anak-anak, baik di sekolah maupun di lembaga-lembaga non-profit yang lain yang berkaitan dengan pendidikan, pada hari ini di sekolah kita dapat membuat program-program khusus untuk membagikan kesadaran tentang pentingnya pekerjaan PBB. Anak-anak diberitahu mengapa perlu menghargai keragaman, mereka disadarkan akan beragam budaya, dan bagaimana orang-orang di bagian-bagian yang lain dari dunia dapat hidup berdampingan secara damai
Di satu sisi, Hari PBB memperingati pembentukan zaman baru dalam sejarah bersama negara-negara di dunia ini, di mana zaman kesetaraan, zaman perdamaian, dan zaman kerjasama dihargai dan diupayakan dengan sungguh-sungguh lebih daripada penyelesaian masalah dengan cara berperang. Dan ini menandakan bahwa manusia dapat dipersatukan oleh nilai-nilai universal seperti cinta kasih, keadilan, dan perdamaian yang menjadi kebutuhan bersama. Dan bahwa kita dapat ikut serta memperjuangkan hak-hak kita secara bersama-sama, apapun keyakinan dan kebangsaan dan agama kita. Beragam budaya, beragam tradisi, ras, dan bahasa bersatu sebagai satu keluarga umat manusia. Dan beberapa kegiatan khas sekolah misalnya termasuk presentasi, pidato barangkali atau debat. Saya ingat pada waktu anak-anak saya diajak untuk mengikuti debat dan belajar pidato misalnya. Para guru juga dapat memberikan pelajaran khusus tentang pentingnya kerjasama internasional, pentingnya mengupayakan perdamaian dan toleransi. Nah, marilah kita terlibat dalam membangun perdamaian. Ada banyak cara di mana setiap orang dapat menyumbangkan sesuatu pada hari perayaan Hari PBB ini. Anda dapat berpartisipasi dalam acara tersebut atau mengatur perayaannya, menghadiri suatu kegiatan seperti saya katakan di muka, atau bahkan berbagi apa yang Anda ketahui mengenai PBB dan upaya-upayanya dengan sesama rekan atau orang lain. Keajaiban hari istimewa ini ialah bahwa perayaan ini tidak hanya dirayakan oleh PBB, tapi juga oleh banyak orang di seluruh dunia yang cinta damai, yang ingin memberikan kontribusi mereka dalam membangun perdamaian dan kerjasama, baik lokal, regional, maupun internasional sesuai dengan kapasitas dan konteks masing-masing. Nah, terakhir, sebagai komunitas Kristiani, kita tentu menyambut dengan sepenuh hati ajakan untuk membangun perdamaian. Bukankah Sang Guru kita, panutan kita, dan penebus kita juga disebut Raja Damai oleh Nabi Yesaya 9 ayat 5, dan oleh Injil Yohanes serta Rasul Paulus, dia juga disebut sebagai sumber damai sejahtera. Nah, marilah saudara-saudara sekalian, kita turut serta dalam gerakan global membangun perdamaian sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, konteks kita masing-masing, dan tantangan yang kita hadapi di tempat kita masing-masing. Sekian.